Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa YouTube channel dari Al-Mumtaz Institute. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bacaan niat puasa Ramadan sesuai kaidah nahwu. Dan kita juga akan menjawab sebuah pertanyaan, kira-kira bolehkah kita niat sekali puasa tapi tujuannya untuk 1 bulan penuh? Bagaimana penjelasan para ulama, khususnya di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i? Kita akan lihat pada penjelasan berikut ini. Pertama kita akan coba buka kitab yang berjudul Fathul Qorib. Nah, ini kitab yang sangat terkenal di dalam madhab Imam Syafi'i ya. Kita lihat bagaimana di bab khusus yang membahas tentang fardunya puasa, ternyata yang pertama disebutkan adalah an-niyatu. Totalnya ada 4 yang menjadi fardunya puasa. Yang pertama disebutkan di sini adalah an-niyatu. Tentunya tidak akan kita bahas semuanya 4 di sini ya, karena kita hanya fokus dulu ke lafaz niat itu bagaimana. Untuk para pemirsa yang ingin melihat atau menyaksikan atau mendengarkan penjelasan khusus tentang faraidus shaumi arba'atu asya' ini, silakan nanti bisa melihat video dari Al-Mumtaz Institute yang linknya akan dicantumkan pada deskripsi video ini. Nah, kita kembali. Untuk penjelasan tentang niat ini, di sini dijelaskan ketentuannya yang namanya niat itu di hati. Jadi jangan sampai kita misalkan ketika setelah sholat tarawih mengucapkan niat tapi hatinya tidak hadir begitu ya. Jadi secara lafaz saja mengucapkannya, hatinya kosong gitu. Bahkan tidak tahu apa yang dia ucapkan. Seyogianya ketika kita bilang nawaitu shauma ghadin, itu di hati kita tanamkan besok saya niat puasa Ramadan gitu. Itu adanya di hati. Adapun lafaz, nanti meskipun lafaznya misalkan ada kata-kata yang kurang tepat, nah itu sebetulnya tidak masalah, karena itu hanya kesunahan saja. Yang penting di hati kita menyengaja besok saya akan melakukan puasa Ramadan seperti itu. Nah, lalu apalagi ketentuannya? Fa in kana as-shaumu fardhon, kalau puasanya itu puasa wajib seperti Ramadan atau puasa nadar, maka ada keharusan dari melakukan niatnya itu malam hari. Jadi setiap malam harus melakukan niat, itu kalau dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nanti penjelasan lebih lanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Kemudian wajib juga ya, wajibu at-ta'yinu. Kita wajib menentukan puasa apa nih besok. Apakah puasa nadar atau Ramadan, ya harus kita sebutkan dalam hati, besok saya puasa Ramadan. Seperti itu ya, ini ketentuan umumnya yang berhubungan dengan niat di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian lafaz niatnya seperti apa? Kalau di dalam Fathul Qorib, wa akmalun niyati shaumihi, yang paling sempurna ya, atau sempurnanya niat itu ayyakula syakhsu, seseorang mengucapkan seperti ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan. Nah, atau kita biasa menambahkan fardhi syahri Ramadan gitu ya. Nah, itu tidak masalah. Hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ini sama persis ya, hampir sama persis dengan niat yang selama ini kita baca setiap malam setelah tarawih. Jadi ada dasarnya nih dari kitab Fathul Qorib. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah sesuai gramatikal nahwu dan shorof, kita sorot dulu lafaz yang seringkali kurang tepat diucapkan sebetulnya ya, yaitu pada lafaz Ramadan. Karena sebagian kita atau mayoritas kita mengucapkannya itu Ramadana begitu ya, dengan alasan apa? Iya, karena syahri Ramadan, syahri itu kan mudhof. Nah, Ramadan itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus dibaca jar ya. Nah, jarnya lafaz Ramadan berhubung dia isim ghairu munsharif, dia kan nama yang diakhiri dengan alif dan nun ya. Jadi isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu katanya nggak boleh pakai kasroh, maka harus pakai fathah. Jadi kita bacanya syahri Ramadana, tidak boleh syahri Ramadhani. Iya betul. Tapi apakah penjelasannya berhenti sampai di situ? Nanti kita lihat pada kitab yang berikutnya. Kira-kira susunan kalimat Ramadan dan hadhihi sanah ini ada hubungan atau tidak? Nah, oleh karena itu kita coba buka syarahnya ya, atau penjelasan dari kitab Fathul Qorib, yang nama kitabnya itu cukup familiar ya, namanya Hasyiah Al-Imam Al-Bajuri. Nah, ini kita tahunya mungkin judul film gitu ya, Bajuri, padahal ini nama ulama besar, Al-Imam Al-Bajuri, atau ada yang mengucapkan Al-Baijuri. Nah, itu sama saja. Apa kata beliau ketika membahas tentang syahri Ramadan hadhihi sanah di kitab Al-Baijuri ini di juz 1 halaman 430?
Ramadan hadhihi sana, kalimat ini itu merupakan satu kalimat atau kalimat Ramadan diidofahkan kepada isim isyarah. Jadi Ramadan di sini sebagai mudhof dan hadhihi sebagai mudhof ilaih, karena kalimat tahun ini hadhihi sanati itu hubungannya erat dengan kalimat Ramadan. Kalau kita terjemahkan, saya niat puasa esok hari untuk menunaikan ibadah fardu bulan puasa tahun ini. Puasa tahun ini. Ini sebuah susunan yang tidak bisa lepas. Jadi Ramadan tahun ini. Ramadannya menjadi mudhof, kemudian hadihinya menjadi mudhofun ilaihi. Nah, lalu bagaimana ketentuannya? Ramadan betul dia isim ghairu munsharif. Tapi kita perlu ingat nih, isim ghairu munsharif itu memang ketika jar wajib dibaca fathah ya, Ramadana. Tapi ingat ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Coba kalau kita lihat di Nadham Alfiyah Ibnu Malik ya. Wajurro bil fathati ma la yansharif. Kalau ada isim ghairu munsharif, ketika dibaca jar memang harus dipakein fathah. Jadi Ramadana tadi bacanya. Nah, tapi coba baca lagi. Malam yudhof. Selagi kalimat ma la yansharifnya itu tidak diidofahkan. Jadi kalau dia berdiri sendiri, memang ketika jar dibaca dengan fathah. Misalkan bi ahsana gitu kan. Nah, itu nggak boleh bi ahsani gitu. Tapi kalau dia sudah diidofahkan kepada kalimat yang ada di depannya, maka dia wajib dibaca kasroh. Contohnya kalau kita baca di ayat yang lain, fi ahsani takwim. Nah, kenapa kok dibaca ahsani bukan ahsana? Karena ahsani itu sudah dihubungkan dengan kalimat yang ada di depannya, alias diidofahkan. Ahsani dibaca sebagai mudhof dan takwimin sebagai mudhofun ilaih. Jadi yang tadinya dibaca ahsana tidak lagi seperti itu, melainkan dibaca ahsani, begitu ya. Nah, jadi syaratnya apa tadi? Isim ghairu munsharif dia bisa dibaca dengan fathah ketika jar, tapi syaratnya tidak boleh diidofahkan, atau syarat kedua dia tidak boleh pakai alif lam. Kalau sudah pakai alif lam dia tetap dibaca kasroh. Contohnya ya, kalau pakai alif lam, sholaitu fi masajida, saya sholat di masjid-masjid. Masajid itu kan baru munsharif ya. Tapi kalau kita pakai alif lam gimana? Sholaitu fil masajidi gitu. Nah, sesuatu yang ingin disampaikan di sini adalah tadi itu, Ramadan ini betul ghairu munsharif, tapi kan dia sudah diidofahkan kepada kalimat yang ada di depannya yaitu hadhihi, sehingga Ramadannya ini posisinya sebagai mudhof. Kalau dia dibaca mudhof, maka mengikuti konsep ini tidak boleh lagi dibaca fathah. Jadi yang betul adalah fardi syahri Ramadhani hadhis sanati, begitu ya. Nah, ini mungkin agak gimana ya, sesuatu yang betul tapi yang sudah terlanjur menyebar yang Ramadana ya, itu kembali tadi sebetulnya tidak masalah ya, karena yang namanya niat kan di hati. Tapi kalau mau sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dengan Alfiyah Ibnu Malik ya, yang artinya jelas nih, kalau ada isim ghairu munsharif yang nggak boleh pakai tanwin itu, yang kalau jar pakai fathah, dia itu tetap dibaca kasroh sebetulnya, dibaca jarnya kalau dia sudah diidofahkan atau sudah pakai alif lam. Nah, ini kan diidofahkan. Kata siapa? Kata Imam Al-Bajuri atau Al-Bajuri, bi idofati Ramadan ila ismil isyarah. Ya. Kenapa emangnya kok harus diidofahkan? Karena litakunal idofah muayyana. Karena supaya tertentu nih, Ramadannya Ramadan yang mana? Ya, Ramadan tahun ini. Makanya Ramadhani hadhis sanati. Seperti itu ya. Jadi ini ada sedikit koreksi, barangkali kita yang selama ini mengucapkan Ramadana ya faktanya adalah sesuai kaidah bahasa Arab harusnya dibaca Ramadhani, seperti itu. Oke, ini penjelasan yang kita dapatkan dari Fathul Qorib, dari Hasya Al-Imam Al-Bajuri, dan kaidah bahasa Arab nahwu shorof yang sudah jelas tercantum di salah satu bait di Alfiyah Ibnu Malik ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau jabarkan secara i'rab ya, nawaitu sauma godin. Ini juga hati-hati nih ketika membaca nawaitu, jangan soma ya. Kita sering dengar kadang nawaitu soma godin, bukan soma tapi sauma. Ya, kalau soma kan fiil, kalau saum ini adalah masdarnya ya. Jadi kalau kita rinci, nawaitu itu kan fiil dan fa'il. Saya niat. Nah, sauma itu menjadi maf'ul, makanya dibaca
fathah maf'ul bih ya. Nah, sauma kapan? Besok ya. Jadi saumanya menjadi mudhof, qodinya menjadi mudhofun ilaih. Oke, seperti itu. Nah, lafadz go juga go-nya itu nggak panjang karena pernah juga misalkan kita mendengar nawaitu soma godin. Nah, itu tidak. Yang betul adalah nawaitu soma godin gitu. Kemudian an ada i fardi. Nah, ini sudah jelas ya. An harful jar, ada i majrurun tapi dia mudhof. Kemudian fardi mudhofun ilaih tapi dia mudhof juga karena fardi dihubungkan dengan kalimat syahri. Jadi syahrinya menjadi mudhofun ilaih, tapi lagi-lagi dia jadi mudhof karena syahri ini ada hubungannya dengan Ramadan. Nah, Ramadannya tadi ya menjadi mudhofun ilaih, tapi yang perlu diingat di sini Ramadan ini juga jadi mudhof, makanya dia tidak boleh dibaca fathah lagi. Malam yudhof au yaku ba'da al-rudif tadi di alfiyahnya seperti itu. Jadi harus dibaca Ramadhani karena dia posisinya sebagai mudhofun. Nah, mudhof ilaihnya yang mana? Ini isim isyarah ya. Hadhihi, jadi Ramadan tahun ini, hadhihi sanati gitu. Jadi hadhihi sebagai mudhofun ilaih. Nah, kalau asana gimana? Setelah isim isyarah itu bisa kita nyatakan sebagai badal. Badal dari hadhihi ini as-sanati gitu. Kenapa sanati? Ya badal kan mengikuti posisi hadhihi ya. Kalau hadhihinya kan posisinya mudhofun ilaih alias majrur. Nah, makanya badalnya juga majrur nih, sanati, tidak boleh sanata seperti itu. Oke, kemudian lillahi ini jelas harful jar dan majrur, li dan lafadz Allah, ta'ala fi'il dan fa'il. Oke, jadi ini penjelasan singkat tentang perincian ya lafadz niat yang baik dan benar sesuai dengan kaidah nahwu shorof ya harusnya seperti ini. Nah, silakan nanti kalau ada komen atau ada pelurusan ya, ada pengetahuan yang lain boleh silakan dicantumkan di kolom komentar. Tapi yang kami dapatkan seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang setelahnya ya. Jadi tadi ada pertanyaan, kira-kira kalau kita niat 1 kali untuk sebulan penuh puasa boleh nggak? Ya. Nah, pertama kita tentukan dulu ya bahwa kadang kita kan bisa jadi lupa ya. Harusnya kalau dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i niat itu kan tiap malam ya. Tapi kalau kita lupa gimana? Misalkan malam ke-10 atau hari ke-11 kok kita lupa gitu. Nah, harusnya kalau kita sudah niat dari awal, niat gelondongan gitu ya, niat paketan sebulan penuh, itu kalaupun kita nanti misalkan terlupa tidak mengucapkan niat pada malam hari itu sebetulnya nggak apa-apa kalau kita sudah niat secara keseluruhan bulan Ramadan, totalitas 1 bulan penuh dari awal Ramadan kita niatin, itu sangat mempermudah sekali begitu buat kita. Nah, tapi pertanyaan boleh nggak sih seperti itu? Nah, coba kita lihat penjelasannya. Coba kita buka di kitab Fathul Mu'in. Nah, di kitab Fathul Mu'in juga ini kitab yang sangat terkenal juga ya di pesantren. Kalau kita sudah tarafnya lebih tinggi daripada Fathul Qorib, ini ada kitab yang lebih detail, lebih besar namanya Fathul Mu'in. Nah, kata Fathul Mu'in gimana? Nah, yang namanya niat itu ketentuannya dalam mazhab Syafi'i likulli yaumin, setiap hari harus gitu. Nah, kalau ada orang yang niat di awal Ramadan untuk totalitas seluruh bulan di bulan Ramadan, katanya gimana? Lam yakfi, itu nggak cukup. Ya, kecuali apa? Li ghairil yaumil al-awwal, untuk selain hari yang pertama. Jadi yang sah cuma hari pertamanya saja. Jadi nggak bisa gitu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i atau dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, namun ketika ngaji itu harus lengkap ya, karena kalau kita baca teks yang berikutnya ini ada pengecualian, ada penjelasan tambahan seperti ini. Qala Syekhuna, telah berkata guru kami, maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami ya, ini gurunya pengarang kitab Fathul Mu'in ini. Nah, katanya gimana? Kata Ibnu Hajar Al-Haytami ini, lakin akan tetapi gitu, harusnya yang bagi dzalika. Tapi kita harusnya nggak apa-apa. Niat, maksudnya dalika itu mana? Dalika nawa awwala lailati Ramadan shauma jam'ihi. Kita itu harusnya nggak apa-apa ngikutin niat seluruh malam di malam pertama gitu ya. Kenapa sih seperti itu? Karena gini, liyahsulalahu shaumal yaum alladzi nasiya an-niyata fihi. Kalau nanti kita ada hari yang lupa, nah itu bisa di backup pakai niat yang sudah totalan tadi gitu ya. Nah, emang boleh seperti itu? Boleh. Enda Malikin, menurut Imam Malik. Jadi kesimpulannya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i harus likulli yaumin, harus tiap malam, tiap hari itu harus niat. Tapi kalau menurut Imam Malik enggak. Dia bisa ya, 1 puasa atau 1 niat untuk total 1 bulan itu nggak apa-apa. Jadi
Ya, kesimpulannya boleh kita untuk mengikuti madhab Al-Imam Malik dalam mengucapkan niat ini. Oke, nanti kita sebutkan teks niatnya seperti apa. Nah, bahkan di sini disebutkan sebagaimana kita juga misalkan nih, kita sudah masuk Ramadan hari ketujuh, ya. Hari pertama kita nggak niat total, kita biasa niat harian tiap hari gitu ya. Nah, kok di hari ketujuh kita lupa gitu. Nah, ingat-ingat pagi, misalnya jam 6 atau sudah azan subuh kita baru 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 ingat loh, semalam belum niat nih. Terus gimana dong? Apakah kita harus batal? Ternyata enggak. Ada juga madhab yang masih membolehkan atau ya mengsahkan kalaupun kita lupa pada malam hari, niat puasa Ramadan itu bisa di awalin nahar. Awalin nahar itu di pagi-pagi hari lah. Setelah sholat subuh itu masih boleh. Itu madhabnya siapa? Itu madhabnya Abi Hanifah. Atau di madhab Hanafi itu masih dibolehkan. Jadi kalau ada orang yang lupa niat, kemudian baru ingat setelah subuh, itu nggak apa-apa, diterusin aja puasanya. Tapi dalam rangka mengikuti ketentuannya di dalam madhab Imam Abu Hanifah yang tadi membolehkan niat puasa Ramadan atau puasa wajib itu di awal hari masih dibolehkan. Seperti itu ya. Nah, tapi syaratnya begini, wa wadihun anna mahallahu in qallada. Harus taklid gitu. Karena tadi kita kan biasa menggunakan paket madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita mau ngikut dengan ketentuan tadi ya, niat yang paketan di awal itu ya kita niatin bahwa saya niat puasa ini sebagaimana saya mengikuti lah apa yang dilakukan oleh madhab Al-Imam Malik gitu. Atau kalaupun saya puasa atau niat puasa di pagi hari karena malamnya lupa, itu saya niat taklid kepada Imam Abu Hanifah. Ya, jadi harus ada taklid di situ. Kenapa? Kalau kita nggak niat taklid atau kita ya udah pokoknya boleh-boleh aja gitu. Nah, tanpa menyandarkan kepada Imam Malik atau Abu Hanifah, itu dinamakan mutalabbisan di ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi. Itu khawatir menjadi ibadah yang rusak karena dilakukan tidak berdasarkan ilmu. Seperti itu ketentuannya ya. Jadi kalau kita lihat kitab yang lebih besarnya lagi, misalkan ya syarahnya I'anatul Thalibin, tadi dijelasin tuh wa qauluhu in qallada. Jadi intinya harus bertaklid kalau kita ingin melakukan niat secara tadi paketan atau gelondongan, yaitu mengikuti madhab Al-Imam Malik dan juga mengikuti madhab Al-Imam Abi Hanifah yang membolehkan puasa atau niat puasa di pagi hari kalau malamnya lupa. Seperti itu. Nah, ini kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Oke, emang demikian kalau di dalam madhab Al-Imam Malik seperti itu ketentuannya. Coba kita cek langsung ya di sebuah kitab yang berjudul Al-Muqaddimat Al-Mumahidat karangan Ibnu Rushd Al-Jadd ya. Ini kakeknya dari Ibnu Rushd yang terkenal sebagai filsuf itu. Beliau punya kakek, kemudian nulis kitab di bidang fikih madhab Al-Imam Malik. Beliau menjelaskan begini, Ramadan itu seperti satu hari gitu. Kenapa? Jadi total semua Ramadan yang 30 hari itu dianggap sebuah satu kesatuan. Kalau dia satu kesatuan ya maka boleh niatnya satu aja di depan, nggak usah tiap hari niat gitu. Nah, itu menurut pendapat yang ada di madhab Al-Imam Malik seperti itu. Seperti sholat katanya, kas sholat allati yalzamuhu ihdharun niyah laha 'inda awwaliha. Seperti sholat kan kita niat sholat itu di awal aja. Nggak perlu niat ruku, niat sujud, niat tasyahud, enggak gitu. Karena itu sudah satu paket gitu. Puasa ya demikian. Hari pertama sampai hari ke-29 atau 30 Ramadan itu satu paket. Jadi niatnya cukup sekali saja. Nah, itu yang diyakini oleh madhab Al-Imam Malik rahimahullah. Terus gimana kalau ada orang misalkan nih ngikutin madhab Imam Malik, kemudian dia puasa ya, perempuan nih. Nah, katanya kan sepaket puasa itu 1 bulan, tapi di tengah-tengah dia haid. Kemudian setelah itu dia suci lagi. Apakah dia harus niat lagi enggak? Kan dia tersela oleh hari-hari di mana dia haid kan di tengah-tengah puasa. Itu dianggap masih satu paket atau tidak? Nah, ternyata dalam ketentuannya menurut madhab Al-Imam Malik ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan niatnya yang pertama aja cukup gitu. Kenapa? Karena hari-hari haid itu dianggap sebagai malam hari gitu ya. Ya memang hari itu kan nggak boleh puasa ya, artinya masih dalam hitungan satu paket lah gitu. Misalkan tanggal 1 sampai tanggal 10 puasa, tanggal 11 sampai 15 haid. Nah, itu anggap aja malam gitu, dianggap malam gitu. Jadi masih satu paket. Ya toh juga nggak puasanya kan bukan karena malas atau apa ya, karena memang ketentuannya seperti itu, tidak boleh puasa seperti malam hari gitu. Jadi cukup
niat puasanya tetap di awal saja, meskipun diselingi oleh hari-hari haid seperti itu. Tapi ada juga pendapat kedua di dalam madhab Imam Malik ini, anna tajdi dan niyati yalzamuha. Tapi dia harus pendapat kedua ini katanya kalau sudah haid kemudian suci lagi ya dia harus niat lagi, karena hari-hari puasanya itu sudah diselingi dengan hari fitri atau hari di mana dia tidak berpuasa. Jadi harus tajdidun niat ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata bab niat aja pendapatnya banyak lah seperti itu. Tapi intinya tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai orang yang ada di madhab al-Imam Asy-Syafi'i itu boleh gitu ya mengikuti pendapat atau bertaklid kepada al-Imam Malik, supaya tadi punya backup, punya jaga-jaga, siapa tahu ya, kita mana tahu kan di hari yang beberapa kita lupa ya, kita udah niatin tuh di awal puasa. Atau kalau dari awal puasa belum niat, nah ini malam ke berapa nih, malam ke-7 atau malam ke-8 atau malam ke-9, boleh malam ini nanti kita niat supaya puasa sebulan penuh gitu ya. Tadi khawatir kita lupa di hari yang kesekian ya, kita nggak khawatir gitu, oh saya udah niat kok ngikutin, tapi tadi ya taklidan lil Imam Malik. Nah, kita dalam rangka mengikuti madhabnya Imam Malik seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ada dua hal yang tadi kita bahas ya. Pertama, kita simpulkan niat puasa Ramadan itu nawaitu soma, bukan soma. Godin, bukan godin. An adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini yang paling atas ini yang qawaidun nahwinya betul. Secara makna juga betul. Oke, jadi kalau mau sesuai qawaid nahwu, sesuai makna tadi Ramadan tahun ini, itu kan maknanya betul, Ramadannya tahun ini. Nah, ini gunakan versi yang pertama. Jadi yang perlu dikoreksi di sini nih, Ramadhani itu. Nah, atau enggak, saya mau pakai Ramadhana aja gitu. Itu boleh gitu. Secara nahwu bisa jadi nih yang kedua, syahri Ramadhana. Namun ingat, kalau kita baca Ramadhana, kalau mau sesuai nahwu ya harus hadhihi sanata. Karena kenapa sanata? Karena hadihinya ini kan tadi bukan mudhof ilaih ya. Karena Ramadannya itu titik gitu. Terus tahun ininya itu menjadi dorof atau waktunya kapan gitu. Hadhihi sanata. Nah, dorof itu dibaca nasob. Jadi hadihinya nasob, badalnya asanata dibaca nasob gitu. Ini betul kalau bacanya seperti ini. Ramadana hadhihi sanata. Secara nahwu betul, tapi ingat secara makna ini kurang tepat. Karena apa? Yang namanya tahun ini adalah sebagai tempat dari nawaitu. Jadi kalau kita artikan gini, saya niat puasa besok hari di Ramadan. Nah, niat puasanya kapan? Hadhihi sanata, tahun ini gitu. Padahal tadi ya, yang namanya niat itu kan sesuatu yang sangat sebentar. Tempatnya di hati. Durasinya juga paling beberapa detik saja gitu. Jadi lokasinya atau waktunya bukan hadhihi sanata. Ya, hadhihi sanata di sini tidak cocok kalau dijadikan dorof, karena tadi ya secara faktanya nawaitu itu ya pada saat itu, pada malam hari itu, bukan pada tahun itu ya. Namanya juga niat kan, di malam hari beberapa detik ya cukup gitu, tidak perlu pakai hadhihi sanata dijadikan sebagai dorof zaman gitu ya. Nah, itu tidak tepat. Nah, yang paling tepat ya tadi nomor 1. Atau yang paling parah ya, secara qawaid nahwu salah, secara makna salah kalau kita baca Ramadana hadhihi sanati. Nah, sayangnya ini yang biasa kita baca seperti itu, dibaca Ramadana tapi dibaca hadhihi sanati. Harusnya kan kalau pengen hadhihi sanati ini menjadi mudhof ilaih, Ramadannya ini berarti mudhof kan. Nah, mudhof itu tidak boleh pakai fathah karena dia sudah kehilangan jati diri dari isim ghairu munsharifnya. Harusnya Ramadhani gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun mau atas, tengah ataupun bawah, yang penting niatnya di hati. Tapi kalau mau sesuai dengan kaidah tadi ya bahasa Arab dan maknanya, gunakan yang pertama. Ramadhani hadhihi sanati, seperti itu. Nah, tadi tuh niatnya nih, Ramadhani syahri Ramadhani hadhihi sanati. Ini kalau tiap hari ya atau siap malam. Kalau mau dipukul rata ya boleh saja seperti tadi tuh taklid kepada Al-Imam Malik, misalkan nanti malam atau tahun depan kita mulai dari hari pertama atau malam pertama puasa kita niatkan totalitas seluruh bulan atau sebulan penuh. Niatnya gimana? Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadhani hadhihi sana. Saya niat puasa seluruh bulan Ramadan tahun ini ya, Ramadan tahun ini.
Dalam rangka apa? Taklid dan lil imam Malik bin, untuk mengikuti pendapat Imam Malik fardhon lillahi ta'ala. Oke, jadi silakan kita niatkan pada malam hari ini, karena ini juga disahkan oleh Al-Imam Malik jelas, dan di dalam mazhab Imam Syafi'i juga tadi dibolehkan untuk mentaklid atau bertaklid kepada Al-Imam Malik dalam rangka ikhtiyat atau berhati-hati, supaya suatu ketika kita lupa misalkan, itu kita masih punya backup bahwa seluruh bulannya ini sebulan penuh sudah kita niati dari awal atau dari pertengahan sekarang ini, nggak apa-apa ya. Seperti itu kesimpulannya. Demikian apa yang dapat kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ditulis di kolom komentar kalau ada pengetahuan yang baru atau tadi ada koreksi dari apa yang saya sampaikan. Semoga menjadi perbaikan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.